Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, guys. Welcome back to my channelnya Mr. Abu. Terima kasih guys bagi kalian semua yang sudah mengklik videoku ini. Nah guys semua, sebelumnya aku ingin mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. akhirnya di tahun ini kita telah memasuki bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua muslim, semua umat Islam yang ada di seluruh negara, yaitu bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah guys semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap pasangan yang sudah menikah mendamba-dambakan hadirnya anak-anak di pernikahan mereka. Kenapa? Karena anak-anak adalah salah satu pelengkap kebahagiaan bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah. Tapi guys, ada juga sebagian orang tua yang tega menyiksa, menganiaya anak-anaknya hanya karena hal-hal sepele. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang fakta-fakta seputar Ari Hanggara. Penasaran kalian tentang kasusnya guys? Stay terus di sini biar kalian tahu, oke? Number 1. Jadi guys, fakta pertama adalah bahwa si Ari Hanggara ini meninggal pada usia 7 tahun. Masih kecil guys, seharusnya di usia 7 tahun itu dia itu lagi aktif-aktifnya, lagi harus menikmati masa-masa bermainnya, tetapi takdir berkata lain. Guysku semua, si Ari Hanggara ini dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1977 dan meninggal pada tanggal 8 Desember 1984. Jadi kalau misalkan kita hitung usianya itu baru 7 tahun. Ari Hanggara ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Urutannya itu yaitu Anggi abangnya, kemudian si Ari Hanggara, dan yang terakhir adalah Andi adiknya. Si Ari Hanggara ini guys semua lahir dari pasangan Majtino bin Ediwan alias Tino dan Dahlia Nasution. Number 2. Fakta kedua yaitu Ari Hanggara berasal dari keluarga broken home. Jadi semulanya ayahnya si Tino dan ibunya si Dahlia ini merupakan pasangan yang bisa dibilang hidupnya berkecukupan. Kenapa? Karena ayahnya bekerja sebagai tokoh partai sedangkan ibunya bekerja di sebuah perusahaan. Namun, sampai akhirnya guys, kemudian si Tino ini selingkuh dengan sekretarisnya yang bernama Santi. Jadi ceritanya gini, selain si Tino ini sebagai tokoh partai, dia berencana untuk membuka sebuah perusahaan dan sekretarisnya ini bernama si Santi. Dahlah dari situ orang ini selingkuh. Udah selingkuh, ketahuan lah sama istri pertamanya si Dahlia ini. Udah ketahuan ya udah minta cerai lah dia. Setelah resmi bercerai, jadi si Dahlia atau emaknya si Ari Hanggara ini kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Depok. Sedangkan anak-anaknya si Anggi, si Ari, dan si Andi ini oleh suaminya si Tino dititipkan di rumah nenek mereka. Tidak lama kemudian guys, ketiga anaknya diambil kembali dan hidup bersama selingkuhannya. Number 3. Fakta yang ketiga guys, jadi fakta yang ketiga bahwa si Ari Hanggara ini pertama kali disiksa oleh kedua orang tuanya pada tanggal 3 November 1984. Jadi pada waktu itu si Ari dituduh mencuri oleh kedua orang tuanya ini, yaitu si Tino sama si Santi. Dah gitu, udah dituduhnya si Ari ini mencuri, dipaksanya suruh ngaku. Bukan dituduh aja, bukan disuruh ngaku aja, dikeplak-keplak lah, disiksa, dipukul. Udah dipukul, diikat tangannya. Habis itu disuruh jongkok di kamar mandi sambil disuruh ngaku kau yang nyuri, ngaku. Macam maling dibuatnya kan guys, itu anaknya sendiri digituin. Gila kali memang kedua orang tuanya ini. Number 4. Jadi fakta keempat mengenai Ari Hanggara adalah bahwa dia ini anaknya pintar dan periang guysku semua. Nah ini semua berdasarkan kesaksian wali kelasnya si Ari Hanggara di sekolah guysku, yaitu Ibu Khadijah. Jadi guys, Ibu Khadijah ini menceritakan bahwa si Ari Hanggara ini di sekolah dia itu banyak kawannya, riang, nggak bandel dia. Dah itu yang paling oke, dia itu pintar di sekolah guys. Baik lagi dia di sekolah. Kenapa aku bilang baik? Karena pada suatu ketika kan dia kan udah disiksa-siksa itu di rumah, disiksa sampai lebam. Jadi pas waktu itu dia ke sekolah, nampaklah lebamnya ini di muka sama si Bu Khadijah ini. Ditanya sama Bu Khadijah, kenapa kau Ari? Dijawab sama dia, enggak Bu, aku jatuh. Bayangkan jatuh dibilang. Gak mau dia bilang ke Bu Khadijah kalau misalkan dia itu sebenarnya bukan jatuh, tapi disiksa sama orang tuanya. Memang orang tuanya bejat kali. Esmoni aku jadinya guys semua. Number 5. Fakta kelima tentang Ari Hanggara bahwa si Ari Hanggara ini meninggal dalam keadaan haus. Nah guys, fakta kelima ini agak sedikit panjang, jadi aku akan menceritakan sedikit kronologis kematian Ari Hanggara ini. Jadi ayahnya si Ari Hanggara ini yaitu si Tino
Udah pusing dia dengan sikap si Ari Hanggara yang menurut dia ini pembangkang, melawan. Kemudian karena itu semua mulai dikirim si Ari Hanggara ini ke sebuah pesantren. Nah, sebelum si Ari dikirim ke pesantren, wah guys semua, dia buat salah lagi. Tapi kali ini sebenarnya bukan salah dia. Salah abangnya si Anggi. Jadi si Anggi ini buat salah, cuman karena baiknya si Ari ini, ditutuplah kesalahan abangnya. Dibilanglah sama ayahnya ini, kalau misalkan itu adalah kesalahan dia, bukan kesalahan abangnya. Ya udah, karena itu nggak tunggu lama lah, disiksa lagi dia sama ayahnya ini, ditabok-taboknya, ditampar di wajah, dipukul di badan, di punggung, di pantat, di semua tempat yang bisa dipukul sama ayahnya ini, wah guysku semua. Udahlah disiksa, diikat, nggak dikasih makan, yang paling parah disuruh tidur di luar lagi dia, wah guys. Oh my god. Nah, dia ini kan udah nggak dikasih makan nih, wah guys. Jadi abangnya sama adiknya inilah yang nyuri-nyuri kesempatan tiap malam untuk ngasih si Ari ini makanan. Makanan pun bukan makanan besar, biskuitnya dikasih. Seberapa kenyang lah biskuit itu ya kan, seberapa bisa mengganjal perutnya dia ini yang udah lemas sekali karena disiksa sama ayahnya. Nah wah guys, pada tanggal 6 Desember 1984, kemudian si Ari ini dikasih hukuman lagi sama ayahnya, yaitu disuruh bersihkan kamar mandi. Karena dia udah lemas sekali, udah nggak dikasih makan, tidurnya di luar, ya udah dikerjainnya lah sesanggupnya dia. Maksudnya sesanggupnya dia itu kerjanya ya nggak ada tenaga gitu. Nah pas ditengok sama ayahnya, dikira lah sama ayahnya dia ini malas. Udah gitu, nggak tunggu lama, dihajar lah lagi. Tuh kan disuruh apa? Disuruh squat jam dia. Disuruh squat jam. Hadap tembok, squat jam. Kan kurang ajar. Biadab kali memang bapaknya ini. Geram kali aku. Nah guys, satu hari sebelum keberangkatan si Ari ini ke pesantren, atau tepatnya sebelum si Ari ini meninggal, yaitu pada tanggal 7 Desember 1984, udahlah dia ditepuk, dianiaya, disiksa, dihina, dinista, entah apa lagi yang harus kubilang kata-katanya itu. Datanglah mak tirinya. Udah datang mak tirinya itu, bukannya dibantu, diceramahin pula dia sama mak tirinya ini. Dibilanglah sama mak tirinya segala macam wawi gitu ya. Intinya mak tirinya ini nyampaikan bahwa si Ari ini jangan bandel lagi dan minta maaf aja sama bapaknya gitu. Cuman wah guys, si Ari udah nggak mau dia. Kenapa? Karena dia kan udah nggak salah disiksa. Kayak mana ya? Rasa udah timbul rasa-rasa atau benih-benih benci, kebencian terhadap ayahnya itu, wah guysku. Habis itu si Ari ini bilang, enggak lah Mi ini maksudnya manggil si Santi ini. Jadi manggilnya itu si Mami. Enggak lah Mi, Ari lebih bagus dihukum aja. Nah, dengar kata-kata itu, meradang lah maknya, ditepuk sampai dia mental. Mama sama ayah ini sama-sama gila berdua ini. Nah, jadi pas ditampar sama mama tirinya ini, kedengaran lah sama bapaknya. Datang bapaknya, udah ditengok anaknya ditampar, bukan dibantuin, ditambah lagi sama dia, wah guys semua. Coba lah kalian bayangkan anak 7 tahun kayak gini, wah guysku semua, ya Allah, disiksa sama kedua orang tuanya. Gak ada pun salah dia ini. Orang tuanya ini yang bejat berduanya ini. Dah tuh, pas lagi dianiaya, pas lagi ditepuk-tepuk, pandang-pandangan lah orang ini. Oh, bukannya iba wah guys, ditambah lagi sama dia. Yang ambeknya sapu, dipukul-pukulnya lagi dia, dipukul-pukul di belakang, dimanapun yang bisa dipukul, sampai sapunya itu hampir patah wah guys semua. Tapi wah guys, si Ari ini nggak nangis sama sekali. Dia udah pasrah kurasanya. Ya udahlah ya, kau lakuin aja apa yang kau suka. Mungkin kayak gitulah ya kan bahasa kasarnya. Udah tuh, ditengoklah lagi sama ayahnya. Mungkin ayahnya bermaksud supaya si Ari ini ada perubahan untuk minta maaf. Udah ditengok sama ayahnya, ditengok balik sama si Ari. Ditengoknya itu dengan cara sinis wah guys, sama si Ari. Udah itu, menjadi ayahnya ditampar sekali sampai terjungkal si Arinya wah guys. Udah ditampar sampai terjungkal wah guys. Ya udah ditinggal lah sama dia. Pergi dia sama bininya tidur. Pas lagi tidur ini wah guys, tiba-tiba ayahnya si Tino ini bangun wah guys. Udah bangun, dijumpailah si Ari. Dikasihlah minum si Ari. Mungkin sayang dia. Udah keterlaluan kali mungkin dipukulnya ya kan wah guys semua. Mungkin dia merasa bersalah. Udah tuh dikasih minum, dipeluknya si Ari. Dibilanglah sama si Ari, Ari ayah sebenarnya kayak gini karena ayah itu sayang sama Ari. Sayang wah guys, katanya kayak gitu sayang. Udah disiksa dianiaya, sayang katanya itu. Itu bentuk sayangnya dia. Oh gila kali memang. Udah lah sambil pelukan orangnya diceramahi agama lah sama bapaknya ya kan. Diceramahi agama seolah-olah si Ari ini bersalah, padahal enggak sama sekali. Udah tuh selesai diceramahi agama, dibilanglah sama si Ari wah guys. Yah, Ari boleh bilang sesuatu. Apa kata ayahnya? Ari boleh minta tambah minum gak? Ya wajar lah dia haus. Cara disiksa setiap hari, disiksa terus, gak dikasih makan, gak dikasih minum ya kan wah guys. Udah gak dikasih minum, disuruh bersihkan ini, disuruh lakuin ini, disuruh lakuin ini, nah itu. Ya Allah sayangnya anak ini. Dah tuh udah minta dia minum, bukan iba bapaknya. Langsung dibilang enggak wah guys. Dibilang lagi sama bapaknya, kan Ari tadi udah minum. Plus ditambah lagi sama bapaknya disuruh berjanji. Dibilang sama si Ari harus janji kalau Ari nggak boleh minum lagi. Geram kan. Aduh, aku nggak tahu harus ngomong-ngomong apa lagi wah guys. Udah mau bilang kasihan, memang udah kasihan kali.
Udah disiksa kayak gitu, nggak dikasih minum, disuruh janji lagi nggak boleh minum. Udahlah dia dibilang kayak gitu, tidurlah dia lagi. Pergilah lagi dia ke kamar sama bininya. Dah tua guys, nggak sanggup ditahannya sama si Ari. Habis itu, menyelinaplah dia diam-diam, pergilah dia ke kulkas, diambilnya gelas, diambilnya air dingin, kemudian dituangkan. Kan kalau misalkan kita nuang air itu kan bunyi itu wak guys. Oh jadi malah petaka bagi dia wak guys. Udah bunyi itu kedengaran sama bapaknya si Tino ini. Udah kedengaran keluar bapaknya. Pas ditengok dia lagi megang minuman itu. Oh bukannya iba wak guys. Bukan iba, nggak iba sama sekali. Ditepuk-tepuknya lagi, ditepuk-tepuk sampai akhirnya si Ari ini jatuh ke lantai dan gak bergerak lagi. Barulah sibuk bapaknya, barulah ketakutan, barulah merasa menyesal ya kan. Dibawalah ke rumah sakit. Sebenarnya bapaknya ini udah tahu dari rumah memang si Ari ini udah meninggal. Cuman dibawalah ke rumah sakit. Mungkin maksud dia supaya ada kemungkinan mana tahu anak ini masih hidup. Ya udah sampai ke rumah sakit dinyatakanlah sama dokter bahwa si Ari ini meninggal. Number 6. Nah guysku semua, fakta keenam mengenai Ari Hanggara ini yaitu ibu kandungnya Ari Hanggara yaitu Ibu Dahlia tidak mengetahui tentang kematian anaknya ini. Sedih kali ya kan. Nah yang parahnya lagi si Tino ini guysku semua, udah anaknya meninggal, gak dikasih kabarnya sama mama kandungnya. Cobalah bayangkan kayak mana perasaan mama kandungnya ya kan guys. Udah dikandungnya selama 9 bulan. Udah jarang ketemu dia sama anaknya. Gak tahu pula dia kalau anaknya itu disiksa sama kedua orang tuanya. Udah meninggal. Gak dikasih tahu pula sama dia. Parah kali memang bapaknya. Nah jadi kayak mana cara mamanya tahu kok misalkan si Ari ini udah meninggal. Jadi waktu itu nenek si Ari pergi ke bank untuk mengambil tabungan pensiunan. Selesai mengambil uang tabungan pensiunan, di pinggir jalan, neneknya ini belilah koran. Kenapa dia beli koran? Ditengoklah di situ ada tulisan di headline pertamanya itu, anak meninggal karena bapak. Pas dibaca, pas ditengok, apa nggak hancur hati neneknya? Ini cucuku. Udah tuh pulang dikasih tau lah sama si Dahlia, mamanya si Ari ini, kalau si Ari ini udah meninggal. Dah tuh apa yang terjadi? Ya meraung-raung lah, nangis-nangislah dia. Apalagi yang bisa dilakukan? Secara seorang mama, begitu tahu anaknya meninggal, kayak mana coba? Coba kalian bayangkan. Apa nggak sedih? Coba udah disiksa, udah meninggal, nggak bisa pula dia hadir di pemakaman anaknya, ya kan? Udah itu, datanglah dia ke kantor polisi, udah datang ke kantor polisi, ditanya tuh congornya si Tino itu. Tanpa pikir panjang ya kan, dia ambillah sendal, dikeplak pakai sendal, pak! Ya kan? Kalau aku bukan pakai sendal, pakai linggis sekalian, ya kan, guys? Biar ada tanda-tanda cintanya sedikit itu di mukanya. Number 7. Jadi fakta terakhir tentang Ari Hanggara bahwa kisahnya ini pernah diangkat ke layar lebar. Jadi guys, seperti yang aku jelaskan di pertama tadi, bahwa anak-anak generasi 90-an seperti aku pasti pernah menonton kisah si Ari Hanggara ini. Nah, bagi generasi 90-an yang pernah nonton film Ari Hanggara, coba komenkan di bawah geng. Biar anak-anak generasi sekarang tahu kalau misalkan kita itu pernah nonton film ini, ya kan? Nah guys, jadi setahun setelah kematian Ari Hanggara, tepatnya pada tahun 1985, kemudian kisahnya ini di layar lebarkan. Jadi judul filmnya ini tetap sama, yaitu Ari Hanggara. Jadi film ini dibintangi oleh si Cherry Budiono sebagai si Ari, kemudian Deddy Mizwar sebagai ayahnya, yaitu si Tino, dan Joyce Erna sebagai ibu tirinya si Santi. Film ini guys berdurasi sekitar 220 menit. Oke guys, semua itulah pembahasan singkatku tentang 7 fakta mengenai Ari Hanggara. Nah guys semua, bagi kalian yang ingin berkomentar silahkan, bagi kalian yang ingin memberikan saran kepadaku silahkan, dan bagi kalian yang ingin menambahkan ada fakta-fakta lain yang tidak terbahas olehku mengenai kisah Ari Hanggara, silahkan kalian gaskan di komentar guys. Nah guys, seperti biasa, jika kamu menyukai videoku, silahkan klik tombol like. Jika kamu tidak menyukai videoku, tidak apa-apa. Tetapi, seperti biasa juga, tetap harus dibantu dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu adalah orang pertama yang mengetahui ketika aku mengupload video-video terbaruku, guysku semua. Nah guys, demikian dulu pembahasan kita kali ini. Aku pamit, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.